Shalom, nama saya Pendeta Yohanes Posman Sai. Saya Ketua Majelis Jemaat GPIB Pelaju Sungai Grong, Palembang. Kami memiliki satu Pospelkes yang bernama Maranatha Karangagung Tengah. Sebagai pendeta jemaat di sana adalah Pendeta Enos Zuriel Hakaya. Bapak Ibu Saudara, perjalanan ke sana bukanlah jarak yang pendek, namun cukup memakan waktu dan dana yang tidak sedikit. Ya, dari Palembang kita sekitar 2 jam menuju pelabuhan PU di Tanjung Api-Api, ya 2 jam. Kemudian kalau lancar 2 jam, ya. Kemudian kita akan naik menggunakan speed, ya kurang lebih 1,5 sampai 2 jam. Tergantung gelombang, ya gelombang air laut yang tidak bisa diprediksi saat ini, ya. Jadi jaraknya itu memakan waktu yang cukup panjang atau cukup banyak, gitu ya. Kemudian alat transportasinya juga tidak langsung ada, tetapi melalui jadwal-jadwal yang sudah ditentukan, bahkan bisa meleset, Bapak Ibu. Ya, nah saat ini Pendeta Enos melayani di sana sejak bulan Oktober 2025. Nah, beliau melayani di sana, ya, dengan melayani 28 kepala keluarga. Gedung gereja dan pastorinya juga sudah ada di sana. Nanti selengkapnya liputannya boleh disampaikan oleh rekan pelayanan saya, Pendeta Enos Zuriel Hakaya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, perkenalkan saya Pendeta Enos Zuriel Hakaya, selaku pendeta jemaat di GPIB Jemaat Pelaju Sungai Grong, Pospelkes Maranatha Karangagung Tengah, Musi, Banyuasin. Sudah sekitar 7 bulan saya melayani di Pospelkes Maranatha Karangagung Tengah ini, dan selama 7 bulan itu saya telah menemui, melihat berbagai macam pesona menarik yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu saat ini. Demikian pesona menarik dari Pospelkes Maranatha Karangagung Tengah, Musi, Banyuasin. Shalom sahabat-sahabat GPIB sekalian. Selamat datang di Pospelkes Maranatha Karangagung Tengah. Pospelkes Maranatha Karangagung Tengah memiliki aset berupa 3 gedung gereja yang terbagi di beberapa wilayah berbeda. Saat ini yang Bapak Ibu lihat adalah gereja di wilayah P3 di Desa Mekarjaya. Saat naik speed dari pelabuhan PU, kita bisa langsung diturunkan di depan gereja wilayah P3 ini. Di wilayah gereja P3, jumlah kartu keluarga jemaat adalah sebesar 16 kartu keluarga. P3 pun menjadi wilayah yang paling banyak ditempati oleh anggota jemaat Pospelkes Maranatha Karangagung Tengah. Di samping gereja terdapat satu fasilitas toilet umum yang dimiliki oleh gereja dan biasa digunakan oleh anggota jemaat. Beginilah kondisi toilet yang dimiliki oleh gereja. Saat ini di halaman gereja kami sedang meninggikan tanah untuk mencegah terjadinya banjir, khususnya ketika hujan datang atau ada air pasang. Selain gereja, di wilayah P3 juga terdapat pastori yang menjadi tempat tinggal pendeta. Kebetulan saat ini juga ada yang sedang memanen kelapa di samping pastori. Mari kita lihat keseruannya. Di tanah pastori ini juga ada lahan kelapa seluas 1/4 hektar milik gereja. Jarak tanah pastori pun juga lahan kelapa di sampingnya tidak terlalu jauh dari gereja, sekitar 2-3 menit perjalanan menggunakan motor. Yang bekerja memanen kelapa adalah masyarakat sekitar. Hasil panennya nanti diserahkan kepada gereja, dan gereja pun memberi upah kepada masyarakat yang bekerja memanen kelapa. Jika saya kebetulan berada di pastori dan bertemu dengan orang-orang yang sedang memanen, maka saya menyiapkan kopi pun juga cemilan serta berbincang-bincang bersama.
Selain lahan kelapa di samping pastori, gereja juga memiliki aset lahan kelapa lainnya di wilayah P3 ini. Berikut saya berangkat ke lokasi bersama dengan Pak Pramono dan Pak Kusnin. Inilah lahan kelapa gereja seluas 1 hektar yang berada di daerah persawahan P3. Ini Pak Pram. Jika kita haus, apalagi sedang kepanasan, kita bisa langsung menikmati kelapa dari lahan gereja ini loh. Rasanya sangat enak sekali. Selain lahan kelapa di daerah persawahan, ada juga lahan kelapa milik gereja di lokasi RT 10, Desa Mekarjaya. Lahan ini luasnya 1/4 hektar. Di lahan ini, masyarakat sekitar juga ikut menanam sayur dan buah, seperti buah nanas ini. Masyarakat menanam di lahan gereja karena lahan yang ada di lokasi RT 10 sudah penuh semua. Namun, tidak sembarangan mereka bisa menanam. Tentunya mereka juga meminta izin terlebih dahulu kepada pihak gereja. Selanjutnya, mari kita berangkat ke gereja di wilayah P6 di Desa Galisari. Dari P3 untuk sampai ke gereja wilayah P6 membutuhkan waktu sekitar 20 sampai 25 menit, itu pun jika jalan bagus. Ini dia gereja di wilayah P6 di Desa Galisari. Terdapat sejumlah 3 kartu keluarga anggota jemaat yang berada di wilayah gereja P6. 1 kartu keluarga berada di wilayah P5 yang sangat dekat dengan P6, sementara 2 kartu keluarga lainnya berada di sekitar wilayah gereja. Tidak begitu jauh dari gereja P6, terdapat lahan kelapa seluas 2 hektar milik gereja, dan Pak Penatua Yoyo bertugas mengawasi pun juga merawat lahan kelapa ini. Beberapa waktu lalu, lahan kelapa milik gereja ini tidak menghasilkan buah dengan baik. Namun setelah kami memasang parit, pohon kelapa pun mulai berbuah dengan baik dan bisa memberikan penghasilan yang sangat menopang kehidupan gereja. Selanjutnya, dari wilayah P6, mari kita menuju ke gereja di wilayah P11, tepatnya di Desa Sukajadi. Kali ini saya berangkat bersama dengan Pak Wardi dan akan bertemu dengan Pak Diaken Widodo yang sudah menunggu di gereja P11. Dari gereja P6, pertama kita pergi dulu ke lokasi penyeberangan. Jaraknya dari gereja cukup dekat, hanya 5 menit perjalanan. Saat berangkat ke wilayah P11, kita harus menaiki perahu ketek. Dan ini sangat beresiko sebab banyak orang yang terjatuh. Sebelumnya ada jembatan lalan yang menghubungkan wilayah P6 ke P11. Namun pada tanggal 12 Agustus 2024 lalu, jembatan besar ini roboh, ditabrak kapal tongkang pengangkut batu bara. Dan sampai saat ini, jembatan lalan masih direkonstruksi. Dan dalam proses rekonstruksi, sudah 5 kali steger penyangga jembatan kena tabrak, sehingga membuat proses pembangunan pun melambat. Setelah menyeberang, dibutuhkan waktu kurang lebih 10-15 menit untuk sampai ke gereja P11. Inilah gereja di wilayah P11. Untuk gereja Pospelkes Maranatha Karangagung Tengah, gereja di wilayah P11 adalah gereja yang pertama kali berdiri, baru dilanjutkan dengan gereja di P6 dan kemudian gereja di P3. Di belakang bangunan gereja terdapat juga pastori tempat tinggal pendeta. Mayoritas jemaat di gereja P11 adalah lansia. Jumlah kakak di gereja ini ada 9 kartu keluarga, terbagi menjadi 2. P11 sendiri terdapat 5 kakak, dan di P14 yang dekat dengan P11 terdapat 4 kakak anggota jemaat.
Rencananya gereja di wilayah P11 ini akan kami renovasi pada tahun 2027 mendatang. Bersamaan dengan itu, pastori juga akan kami renovasi. Sementara pada tahun ini kami berfokus untuk membangun penampungan air hujan dan dapur umum terlebih dahulu di pastori P3. Pada tahun 2024 lalu ada aksi bakti sosial dan pemberdayaan pembangunan toilet umum yang dilakukan oleh pemuda Mupel Sumsel. Selanjutnya, mari kita kunjungi lahan sawit sebagai aset gereja di wilayah P11. Gereja memiliki aset lahan sawit seluas 2/4 hektar. Selain lahan sawit, gereja P11 juga mendapat penghasilan atau pemasukan melalui plasma. Namun lahan plasma dikelola oleh perusahaan dan tidak sembarang orang kecuali pegawai dapat pergi melihat lahan plasma tersebut. Terkait dengan ibadah hari Minggu, kami laksanakan pada pukul 10 pagi di 2 tempat, baik di wilayah P3 pun juga di P11. Sementara itu, gereja di P6 digunakan hanya dalam ibadah gabungan saja. Oh ya, kami juga memperluas cakupan pelayanan hingga ke perusahaan atau PT, khususnya di PT BKI Desa Penicen. Di sana, pada hari Minggu juga ada ibadah. Kami, majelis bertugas dari wilayah P3, P6, ataupun P11 biasanya melayani ke PT dalam 1 bulan sebanyak 2 kali. Sementara untuk minggu-minggu biasanya, di PT juga ada Pak Diaken Darwis yang melayani. Untuk ibadah pelekat, sudah lebih dari 1 tahun tidak ada ibadah pelekat yang berjalan di pos Pelkes ini. Baru pada tahun ini kami memulai ibadah pelekat yang dimulai dari ibadah pelekat PA, juga ibadah pelekat GP yang digabungkan dengan pelekat PT. Sementara itu, untuk ibadah keluarga rutin dilaksanakan pada setiap minggunya di hari Rabu atau sesuai dengan permintaan tuan rumah yang ketempatan. Menjadi pergumulan kami bersama adalah tentang keaktifan. 1 tahun kekosongan pelayanan pendeta di pos Pelkes ini membuat intensitas jemaat datang ke gereja menurun. Namun seiring berjalannya waktu dengan melakukan kunjungan pun juga mengadakan ibadah-ibadah khusus, jemaat kembali tersentuh untuk datang ke gereja. Terkait dengan warga jemaat, mayoritas bekerja sebagai petani dan pekebun. Selain petani dan pekebun, juga ada keluarga pemburu di pos Pelkes Maranatha KAT ini. Terkait dengan lingkungan masyarakat, saya sering diajak mengikuti rapat di kantor desa mewakili gereja, pun juga diajak mengikuti kegiatan seperti yasinan dan tahlilan. Keseruan-keseruan tentang gereja baik di wilayah P3, P6, P11 yang telah Bapak Ibu lihat tadi, dan juga aset ladang gereja, aktivitas kehidupan warga jemaat dan masyarakat. Ada juga keseruan dan tantangan lainnya, yaitu adalah cuaca. Ketika cuaca hujan di wilayah pos Pelkes ini itu sangat berdampak, khususnya bagi kondisi jalan atau tanah, sehingga ketika hujan sedikit orang yang datang gereja. Mengapa? Karena kondisi jalannya sangat rusak. Kondisi jalannya atau tanahnya juga licin dan lengket, seperti yang Bapak Ibu lihat saat ini. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Franciscus Sutiman, selaku Majelis Jemaat GPIB Pelaju Sungai Girong, Pos Pelkes Karangagung Tengah. Bersama ini, kami mau sampaikan latar belakang sejarah GPIB Pos Pelkes KAT
yang ada di wilayah Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin. Adapun letak geografis adalah berada di wilayah pasang surut yang dipisahkan oleh Sungai Lalan. Warga jemaat terdiri dari beberapa desa di Kecamatan Lalan, Musi Banyuasin, dan beberapa desa dari Kecamatan Selat Penukuan, Kabupaten Banyuasin. Seluruhnya adalah warga eks-transmigran penempatan tahun 1987 sampai dengan 1991 dan seluruhnya sebagai petani dan pekebun. Adapun awal berdirinya GPIB Pos Pelkes KAT adalah sebagai berikut. Tahun 1987, umat Kristen yang datang di P11 membentuk persekutuan doa keluarga dan mendirikan rumah ibadah sederhana. Tahun 1988 bergabung dengan GPIB Immanuel Palembang yang dilayani oleh Pendeta Yopi dan menjadi pos pelayanan kesaksian dari GPIB Immanuel Palembang. Tahun 1994, GPIB Immanuel Palembang menyerahkan pos Pelkes KAT kepada GPIB Pelaju Sungai Kirong. Dan saat itu dibangun gedung gereja permanen dengan ukuran 6x12 meter beserta pastori 6x6 meter yang masih digunakan hingga hari ini. Tahun 1995 mengembangkan pembangunan gedung gereja di P6 dengan gedung semi permanen. Tahun 2002 mengembangkan pelayanan di P3 dan tahun 2003 membangun gedung gereja di P3. Tahun 2013 membuat pos pelayanan di PT PKI dan tahun 2024 membangun pastori di P3. Adapun pendeta jemaat yang pernah melayani adalah sebagai berikut. 1. Pendeta Caroline Y. Tatiwangkeng. 2. Pendeta Juliano Nenuhai. 3. Pendeta Andrita Ayuratu. Dan 4. Pendeta Enos yang sekarang sedang melayani. Demikianlah selayang pandang kondisi jemaat GPIB Pos Pelkes KAT. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, perkenalkan nama saya Maria Goreti Sutia sebagai dieken di Gereja Pos Pelkes Maranatha KAT Karangagung Tengah. Saya melayani dari 2002 sampai dengan 2026. Harapan kami sebagai jemaat atau mewakili jemaat di gereja KAT ini agar kami saling mengasihi, saling mengampuni, karena semua itu ajaran dari-Mu ya Tuhan, agar kami bisa menyampaikan di setiap pelayanan kami kepada jemaat-Mu di tempat ini, bahwa kami di sini sebagian kami adalah mayoritas petani dan Tuhan selalu bekerja, selalu memberkati di dalam pekerjaan kami sebagai petani, agar kami selalu bersyukur hanya kepada-Mu Tuhan, apapun yang Tuhan beri, dan kami akan selalu bekerja buat Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati, dan itu harapan kami mewakili jemaat di tempat ini. Amin. Salam Sobat GPIB dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Bapak Pramono yang berada di wilayah Pos Pelkes Maranatha Karangagung Tengah yang bertempat di P3. Kami adalah jemaat pendatang yang dilayani oleh GPIB sepanjang perjalanan kami dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2026. Kami sangat merasakan bagaimana GPIB melayani kami, karena kami berada di wilayah pedalaman, di wilayah pelosok yang begitu jauh dari tingkat keramaian dan perkotaan. Kami mengharapkan bahwa pelayanan GPIB yang kami rasakan saat ini ke depan berkelanjutan, karena kami merasakan bahwa pelayanan GPIB yang kami rasakan saat ini sangat membuat nyaman di dalam kehidupan kami, tentunya jemaat yang berada di wilayah Pos Pelkes ini. Kami berharap untuk ke depan GPIB di dalam pelayanan bagi pelayan-pelayan yang bertugas agar mau bersinergi melayani kami di dalam kekurangan dan juga tentunya kelebihan kami yang berada di wilayah Pos Pelkes ini dengan baik, agar bersatu membangun kehangatan di dalam Tuhan, di dalam persekutuan. Karena di Pos Pelkes ini
banyak sekali jemaat-jemaat yang memang tidak terlalu tinggi berpendidikannya, karena mereka rata-rata adalah orang-orang di desa yang hanya berkehidupan mayoritas sebagai petani. Jadi banyak sekali dukanya yang dirasakan oleh pelayan-pelayan yang bertugas. Kami berharap untuk membangun kehangatan ke depan agar setiap pelayan yang bertugas dapat bersatu, bersinergi bersama kami, baik dalam keadaan kami sebagaimana kami jemaat yang berada di pedalaman, agar mereka kuat, mereka mampu, dan tentunya mereka bersemangat untuk melayani kami. Karena harapan inilah yang menjadikan kami mampu, menjadikan kami kuat, supaya GPIB ke depan dapat berkembang dengan baik dan juga dapat menjadi gereja yang berkembang untuk lebih luas ke depannya. Demikian harapan dari kami sebagai Jemaat Pospelkes Maranatha. Terima kasih.